Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Dwina Arini dengan NIM 22000170075 dari kelompok 3 yang akan memaparkan mengenai fungsi organ pencernaan beserta mekanisme pencernaan. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke dalam perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarkan deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa saja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan ini bisa sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekitar diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida ini berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi kan disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada tiga enzim utama nih. Yang pertama itu ada enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein. Yang kedua itu ada enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang ketiga itu ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 2 sampai 5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus ini dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah yang pertama itu ada garam empedu yang berperan membantu mencerna lemak, ada enzim tripsin yang berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino, yang ada enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir itu ada enzim amilase yang berfungsi mencerna zat tepung. Yang kelima ini adalah usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri E. coli serta mengatur kadar air dalam feses. Yang terakhir adalah anus. Anus ini berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Nah, bagaimana mekanisme pencernaan makanan setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan? Sekarang kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama itu menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Nah, makanan hasil pencernaan di dalam mulut ini disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga ini di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus juga akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat ini masuk ke usus halus.
Nah, kimus tadi kemudian masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Yang kelima itu ada penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Yang keenam ini ada pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hajuni Rizkia Zulfa dengan NIM 2200017078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ yang terlibat dalam sistem ekskresi dan proses pembentukan urin pada manusia. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme, salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa yang berperan? Simak berikut ini. Organ dan fungsi ginjal. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah dan yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah dan perlu diketahui sahabat bahwa ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar, korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medula renalis, dan lapisan terdalam longga ginjal adalah pelvis renalis. Secara detail, dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama ada filtrasi. Tahapan filtrasi terjadi di dalam Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas untuk menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat meracuni tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsul Bowman. Nah, hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Nah, urin primer termasuk di urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, ada proses reabsorpsi atau penyaringan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, glukosa, asam amino, kalium, dan zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Nah, urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberi warna kuning pada urin, sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir yaitu tahap augmentasi. Nah, urin sekunder masuk pada tubulus distal. Nah, pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, lalu urin tersebut disalurkan melalui pelvis renalis di ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar melalui tubuh melalui ureta. Nah, itulah proses pembentukan urin yang cukup panjang ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya.
Perkenalkan, nama aku Rizka Dwi Atika dengan NIM 2200017077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, mekanisme pernafasan, dan volume pulmo. Sistem pernapasan manusia. Pertama, mekanisme pertukaran gas. Ada dua proses mekanisme pernapasan, yaitu pertama, pertukaran oksigen dari udara di dalam alveolus dengan karbon dioksida dalam kapiler darah yang disebut dengan pernapasan luar atau pernapasan eksternal. Yang kedua, pertukaran oksigen dari aliran darah dengan karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh yang disebut dengan pernapasan dalam atau pernapasan internal. Proses pernapasan eksternal terjadi di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Proses pernapasan ini melibatkan hemoglobin yang terdapat dalam sel-sel darah merah. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah. Proses pernapasan internal terjadi di pembuluh darah kapiler. Selain pertukaran gas, terjadi juga pertukaran zat lain seperti glukosa, asam amino, garam, dan protein. Mekanisme pertukaran gas di paru-paru terjadi di alveolus dan terjadi difusi tadi ya. Yang kedua, mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Proses ini melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Yang ketiga yaitu volume pernapasan atau volume pulmo. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, di antaranya volume tidak, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 mili. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 mili. Volume cadangan ekspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 mili. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal, volumenya sekitar 1.000 mili. Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital total paru-paru sekitar 3.500 mili. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru.
volume kapasitas total paru-paru, yaitu volume kapasitas vital paru-paru, ditambah volume residu, volumenya sekitar 4.500 mili. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama aku Lulu Asari dengan NIM 2200017068. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem imun, yaitu mekanisme kekebalan non-spesifik. Tolong disimak ya. Secara alamiah, tubuh kita rentan terserang oleh zat-zat asing dari lingkungan, seperti bakteri dan virus penyebab penyakit yang disebut sebagai antigen. Tetapi, tubuh kita memiliki perlindungan diri yang disebut dengan sistem imun. Nah, sistem imun ini bekerja secara bertahap mulai dari perlawanan non-spesifik sampai perlawanan spesifik. Imun non-spesifik ini bekerja tanpa mengenal zat asing yang masuk. Pokoknya, apapun itu, selagi bukan dari tubuh kita, akan dilawan seperti ketika kita kelilipan debu. Mata kita akan perih dan air mata mengeluarkan debu itu agar tidak masuk ke mata. Contoh lainnya ketika kita menghirup udara yang tidak bersih, maka kita akan bersin. Benda dalam hidung serta rambut-rambut halus mencegah antigen dalam udara masuk ke paru-paru. Lalu, bagaimana dengan virus COVID? Ya, virus itu mampu lolos dari pertahanan non-spesifik tingkat jaringan. Lalu, kira-kira kemana virus tersebut? Jadi zat asing yang masih berlolos itu akan menghadapi perlawanan non-spesifik tingkat sel. Dia akan menghadapi sel natural killer seperti makrofag yang mengeluarkan desosim untuk mencerna zat asing atau neutrofil yang mengeluarkan zat antibiotik dan antivirus. Ketika sel-sel ini bekerja, maka muncul reaksi dalam tubuh kita seperti pembuluh darah melebar, terjadi peradangan dan suhu tubuh meningkat. Gejala ini disebut sebagai reaksi inflamasi atau kita kenal dengan demam. Jika pertahanan non-spesifik masih mampu dilalui oleh antigen, maka pertahanan spesifik oleh limfosit akan terjadi. Invasi B akan mengenali antigen yang masuk kemudian mengaktifkan limfosit T yang terdiri dari 3 kelompok. T helper untuk membantu limfosit B, T memory yang akan menyimpan data-data, antigen sebagai antisipasi jika terjadi serangan kembali, dan T sitotoksik untuk menghancurkan antigen yang sudah dikenali. Mekanisme spesifik ini yang kita kenal dengan antibodi atau kekebalan tubuh. Jadi, vaksin adalah antigen yang telah dimodifikasi agar masuk ke dalam tubuh untuk merangsang pembentukan antibodi. Jadi artinya itu vaksin COVID adalah virus corona yang telah dilemahkan tingkat infeksinya. Perjalanan vaksin pun terjadi yang seperti yang sudah dijelaskan, sampai tubuh kita memiliki limfosit T memori terhadap vaksin tersebut. Sehingga jika sudah divaksin akan memiliki sistem pertahanan tubuh yang siap untuk melawan ketika terinfeksi COVID dari lingkungan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bududin dengan NIM 2200017072. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kekebalan sistem imun spesifik. Mohon disimak. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya yaitu tentang sistem imun spesifik. Nah, apa itu sistem imun spesifik? Yaitu suatu sistem kekebalan tubuh di mana dia itu bersifat untuk melindungi suatu sel dari patogen. Nah, di mana patogen itu hanya bekerja ketika untuk satu patogen aja gitu loh. Jadi tidak bekerja untuk dua patogen berbeda gitu. Nah, kemudian ada karakteristik. Nah, karakteristik dimiliki oleh sistem imun itu pertama adalah baru muncul setelah dia terinfeksi, sel itu terinfeksi, yang disebabkan oleh respon imun yang memerlukan waktu untuk mengenali antigen atau patogen gitu loh. Yang kedua itu bersifat spesifik terhadap antigen, sehingga si patogen ini itu sehingga si patogen tentu dapat menghasilkan respon imun yang spesifik yang khusus bekerja padanya. Nah, yang ketiga itu memiliki mekanisme memori. Nah, di mana respon imun spesifik ini dapat mengingat antigen yang sama yang telah dihasilkan yang sama, sehingga ketika nanti terinfeksi kembali oleh si patogennya sama, respon imun sudah siap dan sudah bisa sudah tersedia si antigennya, dan itu responnya juga akan lebih cepat. Nah, kemudian itu ada durasi kerja yang lebih lama gitu loh, karena memiliki
memori antigen sehingga setelah memiliki antigen setelah terinfeksi sehingga nanti apa namanya eh, sel sistem imun ini akan dapat bertahan dapat bertahan lama gitu, bahkan bisa seumur hidup gitu. Nah, yang kemudian itu tuh si respon imun itu sistem imun itu dibagi menjadi dua. Pertama ada sistem imun yang seluler dan humoral. Nah, pertama kita bahas dulu yang respon imun seluler. Nah, sistem imun seluler itu dia dibagi menjadi dua. Itu pertama ada limfosit T helper dan sel limfosit sitoksik gitu loh. Nah, si sel limfosit si helper ini dia itu sebagai pengatur dalam proses respon apa namanya proses respon imun spesifik gitu loh. Contohnya menghasilkan sitokin, gimana dia itu akan untuk aktivasi si sel limfosit B akan memproduksi antibodi. Selain itu di sistem sel limfosit T helper ini juga ada namanya sel dendrit, yang dimana dia bekerja di sel dendrit ini nantinya akan bekerja sebagai APC. Nah, APC ini adalah yang sebagai mengenal patogennya itu gitu loh, apakah yang antigen patogen atau si protein itu sendiri. Kemudian ada sel limfosit T sitoksik itu. Nah, dia itu sebagai pengenal sel T ke patogen serta dapat membunuh sel yang terinfeksi gitu loh. Nah, kemudian ada sistem imun humoral atau antibody. Nah, ini itu bisa juga sering juga disebut dengan imunoglobulin. Sistem ini dibagi menjadi 5 kelas. Pertama ada imunoglobulin M, yang dimana banyak ditemukan di dalam darah. Nah, merupakan antibodi pertama gitu loh ketika dia nantinya terinfeksi gitu. Kemudian ada imunoglobulin G, yang dimana dia berperan dalam opsiniasasi dan aktivasi komplement. Yang kemudian ada imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini itu berada di lapisan epitel di saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran reproduksi. Nah, itu berperan dalam menyerang patogen. Jadi yang menyerang dari L5 ini nanti yang menyerang ketika ada patogen yang menyerang itu si imunoglobulin A. Kemudian ada imunoglobulin E. Nah, dia itu menstimulus sel mas untuk menghasilkan mediator kimiawi. Jadi itu nanti kayak menghasilkan suatu mediator kimiawi seperti dahak atau lendir, nanti akhirnya jadi batuk atau bersin gitu loh. Nah, yang terakhir ada si imunoglobulin D. Nah, imunoglobulin D ini belum diketahui apakah berperan pastinya, tapi dia salah satu peran yang baru diketahui itu meskipun belum pasti itu tentang dalam proses inflamasi gitu. Nah, kurang lebihnya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sebelum terakhir ini akan ada video gitu tentang bagaimana mekanisme si respon imun spesifik ini. Terima kasih.